Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miraski Arani. NIM saya 119112124008. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mereview jurnal seseorang yang berjudul tentang pengaruh kebiasaan belajar dan self-efficiency terhadap hasil belajar geografi di SMA. Jurnal ini dibuat oleh Fathia Roshida Sugeng Utaya Budianto. Pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu keberhasilan atau kegagalan siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. Jika siswa memperoleh hasil belajar tidak baik, maka dapat dikatakan siswa tersebut tidak berhasil. Begitu pula dengan sebaliknya, siswa yang memiliki hasil belajar rendah dapat dikatakan gagal. Jika siswa memiliki hasil yang tinggi disebut dengan berhasil. Selain sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam belajar, hasil belajar juga menjadi acuan keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang dikategorikan baik atau berhasil apabila tujuan pembelajaran tersebut tercapai dengan baik. Hasil belajar menjadi penting bagi guru dan siswa karena menjadi acuan keberhasilannya dalam pembelajaran. Selain itu, hasil belajar juga menjadi acuan penilai kualitas sekolah seperti diungkapkan oleh Meizibal tahun 2013. Pentingnya self-efficiency untuk meningkatkan hasil belajar dibuktikan dengan melakukan penelitian tentang pengaruh self-efficiency terhadap hasil belajar. Dari hasil jurnal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan belajar dan self-efficiency sangat diperlukan untuk mendorong siswa dan dalam keberhasilannya dalam proses belajar dan mengajar. Metode yang digunakan yang saya review dari jurnal Fathia Roshida Sugeng Utaya Budijanto. Di sini penelitian dilakukan selama 2 minggu di SMA 1 Widang Tuban. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan jadwal sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berdasarkan tingkat eksplorasinya adalah deskriptif karena bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah kebiasaan belajar dan self-efficiency, sedangkan variabel terkait adalah hasil belajar siswa. Hasil dari jurnal pengaruh kebiasaan belajar dan self-efficiency terhadap hasil belajar geografi di SMA. Asumsi klasik. Asumsi klasik menjadi nominal, autokritis, multinokritis, baterikritis, dan intellitis. Uji tersebut dilakukan sebagai persyarat sebelum dilakukan uji regresi linier ganda. Hasil uji asumsi klasik pada data penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Artinya, semua uji memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi pada program SPS. Dari uji tersebut terlihat bahwa ketiga hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Selain menguji hipotesis, regresi juga menghasilkan sumbangan efektif. Sumbangan efektif kebiasaan belajar lebih besar apabila dibandingkan dengan self-efficiency. Secara lengkap dapat dilihat melalui tabel 3.2. Pembahasan.
kebiasaan belajar terhadap hasil belajar geografi. Secara umum, kebiasaan belajar SMA Negeri 1 bidang Tuban tergolong sedang, sehingga mereka mendapat nilai 70-79, akan tetapi tidak semua siswa memperoleh nilai cukup. Terdapat siswa yang memiliki nilai baik, kurang, dan kurang sekali. Begitu pula yang terjadi pada kategori kebiasaan belajar tinggi. Terdapat siswa yang mendapat nilai sangat baik, baik hingga cukup. Yang selanjutnya, review yang dapat saya sampaikan, pengaruh kebiasaan belajar dan self-efficiency terhadap belajar hasil belajar geografi. Hipotesis ketiga berbunyi terdapat pengaruh kebiasaan belajar dan self-efficiency secara bersama-sama. Juga terbukti. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kebiasaan belajar dan self-efficiency siswa, maka hasil belajar juga akan berpengaruh sangat baik. Kebiasaan belajar tinggi dengan self-efficiency tinggi akan menghasilkan hasil belajar lebih dari 80. Begitu pula, kebiasaan belajar self-efficiency rendah akan menghasilkan hasil belajar kurang sekali, dengan kebiasaan belajar dan self-efficiency sedang akan menghasilkan hasil belajar siswa yang cukup. Kesimpulan dari review ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar secara signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan efektif sebesar 65,90 derajat Celcius. Yang kedua, self-efficiency secara signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan efektif sebesar 15,80%. Dan yang terakhir, kebiasaan belajar dan self-efficiency secara signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan efektif sebesar 65,20%. Baiklah, sekian dari review saya. Lebih